Ya baik, kita mulai saja untuk materi hari ini, yaitu alur dari analisis big data ya. Nah, jadi alur analisis big data ini maksudnya adalah bagaimana aliran yang generik atau umum gitu ya untuk melakukan analisis big data yang merinci langkah-langkah dalam penerapan analisis serta opsi yang tersedia di setiap langkah analisisnya. Karena di situ ada pilihan nanti ketika melakukan analisis harus menyesuaikan datanya atau datasetnya, kemudian juga menyesuaikan metode yang digunakan di dalam analisis big data. Nah, di dalam tahapan analisis big data ini ada beberapa tahapan umum dalam analisis big data. Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu tujuan dan pertanyaan untuk analisisnya. Jadi untuk analisis apa, untuk tujuan apa. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi ya, apa sih tujuan dan pertanyaan analisisnya. Ya, sehingga nanti kita bisa menjawab ya, tujuan dan analisisnya ini untuk apa. Misalnya adalah untuk menganalisis data cuaca, untuk menganalisis pasien penyakit stroke, untuk menganalisis pasien penyakit gula dan sebagainya. Atau misalnya untuk menganalisis data-data dari sensor atau dari media sosial yang ada. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu mengarahkan ya, fokus pada data yang relevan atau data yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi data ini nanti bisa berbeda-beda, apakah terstruktur, apa semi terstruktur, atau sama sekali tidak terstruktur. Nah, setelah kita menentukan tujuan, baru kita kumpulkan datanya ya, kita kumpulkan data dari berbagai sumber sehingga data bisa berasal dari sumber internal perusahaan, misalnya dari database ya untuk dianalisis, atau dari sumber data sensor IoT ya, Internet of Things ya, tadi misalnya suhu ya, kelembaban udara ya, curah hujan dan sebagainya, atau mungkin diperoleh dari data daring atau data internet secara online ya, dari media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, atau dari sumber data eksternal yang lain yang memang dibutuhkan untuk dianalisis dan datanya itu cukup besar. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, kita harus memahami data itu ya, jadi kita evaluasi, kita pahami strukturnya dan karakteristik dari data itu, kemudian kita identifikasi kualitas dari datanya, apakah sudah siap nanti untuk dipakai untuk analisis ya. Kemudian untuk kegunaan ke depan ya, apakah data itu ke depan bisa dimanfaatkan untuk analisis berikutnya, atau mungkin ada kesalahan atau kekosongan data. Jadi data yang salah itu nanti harus diperbaiki. Kalau ada data yang masih belum ada isinya, itu bisa dihilangkan ya, atau isinya bisa dilengkapi ya. Nah, ini data-data yang biasanya masih kosong itu nanti akan timbul bias ya, maka bisa dihapus data itu, dihilangkan atau diisi. Nah, berikutnya adalah melakukan pembersihan data atau disebut dengan data cleaning. Lakukan pembersihan data untuk mengatasi masalah kesalahan yang mungkin terjadi ya, kemudian duplikasi data yang ganda atau data yang kosong yang mungkin ada di dalam dataset tadi ya. Kemudian data yang bersih dan berkualitas ini nanti akan menjadi dasar untuk analisis yang akurat. Jadi kalau datanya masih salah, ada duplikasi, ada data yang kosong, ada data yang bias ya atau anomali, maka akan sangat berpengaruh pada hasil dari analisis yang akurat pada data tersebut. Kemudian setelah datanya bersih, dieksplorasi ya, langkah berikutnya atau data exploration. Ini kita bisa menggunakan teknik visualisasi ya, kita tampilkan dalam bentuk grafik gitu ya, dilihat sementara, dieksplorasi ya, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa volumenya, kemudian nilai rata-ratanya, mungkin nilai tengahnya, nilai minimumnya, nilai maksimumnya, untuk kita menjelajahi data tersebut. Selain itu juga identifikasi bagaimana pola atau tren data, atau mungkin ada anomali itu sesuatu kejadian yang tidak semestinya atau yang tidak biasa terjadi, itu adalah anomali. Nah, ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk kita lebih fokus pada analisis lebih lanjut
Ya, jadi dengan melihat data tersebut kita dapat gambaran datanya, kemudian untuk nanti analisisnya kita sudah mendapatkan gambaran data itu. Nah, baru berikutnya adalah pemrosesan datanya atau datanya diproses. Nah, di sini kita bisa menggunakan framework atau kerangka kerja pemrosesan data yang kemarin kita sudah bahas, yaitu Hadoop, ya, atau bisa menggunakan Apache Spark ya untuk melakukan transformasi dan agregasi data ya. Jadi memindahkan data dari sumber data ke pusat data di big data. Nah, proses ini juga bisa mencakup misalnya penggabungan data ya dari berbagai sumber, atau misalnya membuat fitur baru dari data. Jadi bisa menggabung data dari sumber-sumber yang berbeda ya, misalnya dari sensor cuaca ya, nanti kita beri contoh di bagian akhir bagaimana alur untuk menganalisis cuaca menggunakan big data. Nah, ini sumbernya nanti bisa berbeda-beda ya, atau bisa berbagai sumber gitu ya. Nah, kemudian diperlukan fitur baru, mungkin ada fitur-fitur yang perlu ditambahkan di situ ya, atau bisa di ekstrak dari data yang bersumber dari data sensor tadi misalnya ya. Nah, itu kita pilih ya mana data-data yang akan digunakan untuk pemrosesan. Nah, kemudian dilakukan berikutnya yaitu pemodelan dan analisis datanya. Nah, di sini kita terapkan teknik pemodelan ya, membuat model itu membuat semacam algoritma gitu atau rumus ya, dengan memanfaatkan algoritma yang ada ya, sesuai untuk tujuan analisisnya untuk apa ya. Misalnya kita menggunakan model statistik ya, atau misalnya menggunakan model data mining, atau menggunakan machine learning ya, atau teknik analisis yang lainnya, misalnya menggunakan deep learning dan metode yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu kita validasi modelnya ya. Jadi validasi model ini untuk memastikan bahwa hasil dari analisis itu bisa diandalkan dan bisa diterapkan ke situasi yang nyata, artinya bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini nanti akan melibatkan penggunaan dataset yang terpisah ya, untuk menguji kinerja model ya, misalnya dengan menggunakan lipatan atau fold ya, atau cross validation atau validasi silang ya, antara data training dengan data testing. Nah, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan interpretasi dan presentasi hasil ya. Jadi interpretasi itu hasil terjemahan yang bisa kita pahami gitu ya, dari hasil analisis ya, menjadi satu pengetahuan yang kita mengerti ya, atau yang bisa dimengerti ya, itu interpretasi. Nah, dengan cara kita mempresentasikan temuan dan kesimpulan ya, dengan menggunakan visualisasi data atau laporan yang jelas ya dari data tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah interpretasi dan presentasi hasil, yaitu dilakukan pengambilan keputusan ya. Kita gunakan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat satu keputusan yang bisa memberikan nilai tambah dari hasil analisis, yaitu untuk apa di perusahaan tersebut ya. Nah, di proses ini bisa mencakup bagaimana pengoptimalan operasional atau pengembangan produk misalnya, atau perubahan strategi bisnis misalnya. Nah, ini contoh dari pengambilan keputusan yang biasa terjadi di perusahaan. Nah, itu tadi tahapan ya, atau alur bagaimana kita melakukan analisis data. Nah, untuk mode analisisnya atau jenis atau model dari analisisnya ini ada beberapa jenis ya. Nah, sehingga di dalam analisis big data ini kita bisa menerapkan berbagai model atau pendekatan analisis yang bisa diterapkan tergantung pada jenis pertanyaan analisisnya untuk apa yang ingin dijawab dan tujuan yang hendak dicapai dalam analisis tersebut. Nah, yang pertama ada analisis dengan model batch processing. Jadi batch processing ini adalah pemrosesan secara batch ya, bertahap gitu ya, di mana akan melibatkan proses data secara berkelompok ya, yaitu satu proses kemudian pipeline ke proses yang lain, dilanjutkan pipeline lagi ke proses yang lain. Nah, ini disebut dengan batch ya. Jadi pemrosesannya tidak sekali, tapi diproses lebih dari satu kali. Nah, kemudian di sini data akan dikumpulkan dalam periode tertentu ya. Jadi datanya terkumpul dalam jumlah yang cukup besar ya, di periode tertentu, misalnya dalam mingguan,
dalam bulanan, dalam 3 bulan, 4 bulan, semester, atau dalam 1 tahun. Nah, kemudian diproses secara bersamaan ya di setiap bulannya itu melalui batch processing. Nah, tools yang digunakan yaitu menggunakan MapReduce, kemudian Apache Spark dan Apache Flink. Ya, ini adalah teknologi untuk mendukung batch processing. Jadi kalau mau diproses secara batch datanya itu gunakan 3 aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah real time processing. Ya, ini real time processing ini dikenal juga sebagai analisis streaming. Ya, jadi real time itu seperti kita melakukan streaming. Ya, jadi data yang dialirkan langsung diproses secara real time. Ya, nah sehingga kalau diproses secara langsung, ya maka hasilnya juga akan bisa didapatkan pada saat itu juga. Nah, ini real time processing. Nah, sesuai untuk aplikasi yang memerlukan tanggapan instan, itu artinya hasil yang langsung gitu ya. Jadi dari hasil pemrosesan itu, dari sistem pemrosesannya memberikan hasil secara langsung atau tanggapan instan terhadap perubahan data. Ya, jadi kalau ada data baru ya kemudian otomatis dia diproses, otomatis nanti output prosesnya akan menyesuaikan data yang baru. Terus begitu. Ya, jadi bisa fluktuatif naik turun gitu ya, berdasarkan data-data baru yang masuk. Nah, untuk aplikasinya bisa menggunakan Apache Kafka, Apache Flink, dan Apache Storm. Ya, ini adalah teknologi yang mendukung untuk real time processing. Ya, jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk real time processing. Kemudian ada yang modenya interactive processing. Ya, jadi di mode ini memungkinkan pengguna itu bisa berinteraksi langsung dengan data secara real time, persis seperti yang real time tadi itu ya. Tapi dia bisa memberikan kemampuan untuk eksplorasi dan analisis secara interaktif. Ini kelebihannya. Jadi setelah dihasilkan datanya langsung bisa dieksplor gitu ya. Kemudian bisa dianalisis interaktif ya, jika maka ya. Kalau diberikan seperti ini nanti outputnya seperti apa. Kalau menggunakan ini nanti akan seperti apa. Nah, ini interaktif processing. Nah, aplikasi yang bisa digunakan yaitu Apache Drill dan Apache Impala. Itu untuk interactive processing. Kemudian ada mode yang disebut in-memory processing. Ya, di mode ini data nanti akan disimpan dan diproses secara langsung di memori yang memungkinkan akses itu bisa cepat dan analisisnya juga bisa lebih efisien. Ya, jadi pemrosesan langsung ke memori karena kita tahu kecepatan memori itu lebih cepat dibandingkan media storage ya, atau hard disk ya, atau apapun ya media penyimpanan yang lain ya, dibandingkan memori dia lebih cepat. Nah, ini menggunakan Apache Spark ya, ini adalah kerangka kerja untuk mendukung in memory processing. Kemudian yang kelima, kita juga bisa menggunakan pemrosesan graph. Nah, ini biasanya dipakai untuk menganalisis dan memahami hubungan dan pola-pola tertentu di dalam data yang nanti bisa digambarkan dalam bentuk grafik atau diwakili dalam bentuk grafik ya. Nah, ini aplikasinya yang digunakan adalah Apache Giraffe dan Apache GraphX. Nah, ini yang digunakan ya untuk melakukan analisis secara grafikal. Kemudian analisis yang berikutnya bisa menggunakan mode machine learning dan predictive analytic. Nah, jadi ini nanti akan banyak melibatkan algoritma atau penggunaan algoritma dari machine learning untuk melakukan analisis prediksi ya, sehingga bisa mengidentifikasi pola dan membuat prediksi berdasarkan data-data yang ada di big data. Nah, ini kemarin kita sudah sedikit bahas ya, machine learning ini bisa menggunakan framework Apache Mahout dan library dari machine learning di Apache Spark ya. Ini bisa digunakan untuk implementasi mode machine learning atau predictive analytic. Nah, kemudian mode yang lain adalah yang berbasis teks, yaitu disebut dengan text analytic dan natural language processing atau NLP. Nah, biasanya untuk text analytic ini lebih fokus pada analisis yang datanya atau sumbernya adalah data teks dan kemudian diolah menggunakan bahasa alami atau NLP ya, natural language processing, untuk mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari dokumen yang dianalisis tersebut ya, isinya apa gitu ya, membahas tentang apa ya, kemudian ada data apa di dalam dokumen itu ya, ulasannya seperti apa ya, atau sumber datanya
bisa diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda untuk dianalisis secara bersamaan. Nah, tool yang bisa dipakai yaitu NLTK yang disebut dengan Natural Language Toolkit, ya ini ada di Python ya, dan Spacy ya ini adalah pustaka untuk penggunaan NLP atau Natural Language Processing, Spacy dan NLTK. Kemudian ada mode yang disebut Complex Event Processing atau CEP. Nah, biasanya mode ini diterapkan untuk mendeteksi dan menanggapi peristiwa-peristiwa yang kompleks dalam waktu nyata. Jadi ada event atau kejadian yang kompleks, yang rumit, secara real time itu bisa ditanggapi dengan CEP. Nah, ini menggunakan aplikasi yaitu Apache Flink dan Esper ya. Ini adalah teknologi yang bisa mendukung Complex Event Processing. Kemudian yang 9 bisa menggunakan mode spasial analitik. Ya, jadi mode spasial analitik ini menggunakan data berbasis lokasi untuk menganalisis pola geografi atau pola peta ya, peta secara geografis di bumi ya. Kemudian hubungan spasial ya, hubungan antara peta tersebut yang menggambarkan lapisan-lapisan dari peta ya, mungkin dari struktur tanahnya, struktur aliran airnya ya, kemudian ada bebatuan dan sebagainya, dan informasi-informasi yang terkait dengan pemetaan ya. Nah, ini yang digunakan adalah PostGIS dan GeoMesa ya. Ini untuk analisis spasial. Kemudian yang terakhir yaitu perspektif analitik ya. Prescriptive analitik ini model atau algoritma yang digunakan untuk memberikan rekomendasi ya, rekomendasi tindakan optimal apa berdasarkan dari hasil analisis. Nah, jadi kalau kita memilih berdasarkan data atau tergantung kebutuhan untuk analisisnya, maka mode-mode ini semuanya bisa dipilih ya sesuai kebutuhan bisnisnya, sifat-sifat dari datanya seperti apa, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ternyata dari beberapa hasil penelitian dari banyak kasus ya, kombinasi dari beberapa model analisis bisa memberikan solusi yang lebih komprehensif ya, memberikan solusi yang lebih baik dibanding menggunakan hanya satu mode analisis. Nah, kemudian ketika kita mau melakukan analisis data, kita membutuhkan konektor akses untuk data. Ya, jadi konektor akses data ini mencakup perangkat ya dan framework atau kerangka kerja, itu tahapan-tahapannya untuk mengumpulkan dan menyerap data dari berbagai sumber ke dalam penyimpanan big data. Nah, ini kita butuh konektor. Nah, pilihan dari konektor data ini ditentukan oleh jenis dari sumber datanya yang akan diakses ya. Jadi sumber datanya apa, maka konektornya menggunakan konektor yang sesuai. Yang pertama adalah publish subscribe messaging ya, kita sudah bahas pengantarnya di pertemuan awal-awal ya. Publish subscribe messaging ini paling banyak digunakan, di mana publish subscribe messaging ini adalah model komunikasi yang melibatkan adanya publisher itu sebagai sumber data, broker itu yang nanti akan menyalurkan data, dan consumer itu yang nanti akan menggunakan data. Sehingga publisher sebagai sumber data yang akan mengirim data ke topik-topik yang nanti akan dikelola oleh broker tersebut ya, menggunakan aplikasi Apache Kafka dan Amazon Kinesis. Nah, ini yang model seperti itu ya, itu menggunakan Apache Kafka dan Amazon Kinesis. Kemudian untuk konektor sourcing ya, ini untuk konektor yang ada sumber kemudian disinkronisasi. Ya, jadi konektor sourcing ini memungkinkan data dikumpulkan, kemudian digabungkan, kemudian dipindah secara efisien dari sumber datanya, misalnya dari log server yang ada di server medsos misalnya, atau server marketplace misalnya, atau misalnya dari sumbernya dari database, misalnya SQL Server, Oracle dan sebagainya, atau dari media sosial, ya sumbernya langsung dari aplikasi media sosial. Lalu bisa juga sumbernya dari data sensor streaming ya, melalui perangkat Internet of Things, dan bisa juga dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam penyimpanan data yang terpusat menggunakan aplikasi Apache Flink. Jadi data ini dikumpulkan dulu gitu ya, dikumpulkan dulu, kemudian dilakukan sinkronisasi, jadi akan selalu update datanya.
Kalau ada data baru, maka datanya akan selalu diupdate. Nah, kemudian kalau masih menggunakan DBMS atau Database Management System, maka konektornya adalah konektor ke database, ya. Nah, ini ada, kalau di database ada ODBC, ya, Open Database Connectivity. Kemudian ada SQL client untuk mengakses database SQL, ya. Nah, ini di sini untuk big data menggunakan aplikasi yaitu Apache Scoop. Ya, jadi Apache Scoop ini khusus untuk mengakses atau bisa terhubung ke database DBMS. Nah, kemudian bisa juga menggunakan model antrian pesan. Ini juga kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Ini awal-awal dari supaya bisa konektor untuk mengakses data, ya, supaya bisa terhubung dengan data. Nah, antrian pesan ini sangat berguna untuk model yang sifatnya push and pull. Ya, sudah kita bahas sedikit di pertemuan yang lalu, di mana produser atau sumber datanya mendorong data ke dalam antrian. Ya, jadi ada queue di situ, ada antrian, dan konsumen atau pengguna datanya akan menarik datanya dari antrian tersebut. Nah, aplikasi yang digunakan adalah RabbitMQ, ZeroMQ, ResMQ, dan Amazon SQS. Ini beberapa aplikasi yang digunakan untuk menarik data dari antrian pesan. Kemudian terakhir adalah konektor khusus. Nah, konektor khusus ini nanti akan mengumpulkan data dari jejaring sosial, misalnya database NoSQL misalnya, yang tidak ada relasi, ya, atau sedikit sekali relasi, dan datanya biasanya unstructured, itu menggunakan konektor khusus. Kemudian konektor khusus untuk IoT, ya, atau Internet of Things. Nah, ini konektornya tidak menggunakan konektor 4 sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana big data stack, ya, yang menunjukkan mulai dari data yang mau diakses, ya, sumber data yang masih mentah atau raw data. Kemudian dibutuhkan di situ data akses konektor, ya, yang cukup banyak tadi. Kemudian dilakukan proses analisis, ya. Ada 2 analisis yang utama yang bisa dilakukan, yaitu batch analysis, kemudian real time analysis, dan data storage, ya, atau sumber dari datanya. Nah, baru kemudian dilakukan query, interaktif query, ya, dan kemudian nanti bisa terhubung ke beberapa database yang lain, ya, atau kerangka kerja web framework untuk visualisasi, ya. Nah, yang pertama di bagian raw data ini, ya. Raw data ini adalah sumber data yang masih mentah. Jadi data itu apa adanya, ya. Misalnya dari log server, yaitu data yang ada di server, yaitu ditarik, ya, menggunakan data akses konektor ini, ya. Kemudian data dari sensor IoT, curah hujan, sensor panas, suhu, dan sebagainya. Kemudian mungkin dari record yang ada di dalam database atau DBMS, ya. Kemudian dari database tertentu, gitu, ya. Kemudian ada yang sumbernya dari stream, ya, aliran data, ya. Nah, kemudian digunakanlah data akses konektor ini, ya. Ada yang menggunakan publish subscribe, pakai Kafka, Amazon Kinesis. Kemudian ada yang menggunakan sourcing tadi, ya. Kemudian ada yang menggunakan SQL, itu pakai Scoop, ya. Kemudian bisa menggunakan antrian atau queue tadi, ada RabbitMQ, ZeroMQ, dan seterusnya. Lalu ada yang menggunakan custom connector, ini yang khusus tadi, ya, koneksi khusus tadi itu, ya. Itu bisa menggunakan REST, WebSocket, AWS IoT, Azure IT, Hub, ya. Nah, kemudian baru dilakukan interactive query. Interactive query ini bisa dilakukan secara batch analysis, yaitu dikumpulkan dulu tadi, ya, datanya dalam kurun waktu tertentu, baru diproses secara bertahap, ya. Atau misalnya menggunakan real time analysis di sini, ya. Kalau batch analysis ini bisa menggunakan MapReduce dari Hadoop, kemudian DAG dari Spark, script, ya. Kalau ini berbasis tag itu, ya, pakai Pig, ya, kemarin kita sudah bahas sedikit. Kemudian workflow scheduling ini pakai OZ, ya. Kemudian untuk searching ini pakai Soir. Kemudian machine learningnya pakai Spark Milk H2O, ya. Yang ini ada di dalam Mahout, ya, kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian untuk yang real time itu menggunakan stream processing, itu pakai Storm dan in memory tadi, ya.
yaitu menggunakan Spark Streaming. Nah, data storage-nya sumbernya dari NoSQL, ini data yang tidak terstruktur, dan distributed file system, ini biasanya berisi data-data yang terstruktur ya, atau HDFS. Nah, dari situ kemudian akan diproses, dihubungkan ya ke beberapa layanan database atau ke kerangka kerja web atau untuk framework atau kerangka kerja visualisasi. Ya, kalau misalnya NoSQL berarti menggunakan HBase, Cassandra, DynamoDB, dan MongoDB. Nah, kalau SQL misalnya menggunakan MySQL, kalau web framework menggunakan Django, kalau visualization ya untuk menampilkan data menggunakan Lightning, PyGel, Seaborn, dan sebagainya. Nah, baru diakses atau digunakan oleh user ya. Jadi user ini melakukan query interaktif dan dia mengakses outputnya ya dari aplikasi web. Ya, jadi di web ini usernya bisa melakukan query secara interaktif dan juga bisa mendapatkan data langsung dari hasil analisis ya yang ditampilkan di web. Nah, ini adalah peta analisis dari big data. Ada beberapa peta ya. Yang pertama adalah koleksi data. Ya, tadi ada beberapa analisis yang bisa kita gunakan yaitu publish subscribe, source link, kemudian antrian atau queue, lalu SQL, kemudian custom connection, ini kalau kita menggunakan hubungan secara koneksi khusus ya, tadi yang terkait dengan IoT dan sebagainya. Nah, ini frameworknya atau mode yang bisa digunakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah data preparation ya, ini untuk mengumpulkan data. Kalau data preparation berarti untuk menyiapkan data. Nah, kita perlu melakukan data cleaning ya, kemudian data wrangling ya, kemudian deduplication ya, menghilangkan duplikasi, kemudian normalisasi, sampling, filtering ya, ini framework yang bisa digunakan. Kemudian untuk analisis ya, misalnya basic statistic analysis ya, itu menghitung data secara keseluruhan berapa recordnya sesuai dengan kebutuhan, nilai maksimum, minimum, nilai min, nilai top n ya, ini ranking 10 besar misalnya, 100 besar ya, 5 besar gitu ya. Kemudian perbedaan data. Nah, ini menggunakan beberapa framework. Ada Hadoop MapReduce, ini untuk analisis batch, Peak, kemudian Spark, ini untuk analisis batch juga. Kalau menggunakan Spark Streaming berarti untuk data real time, Spark SQL untuk interaktif, Hive untuk integratif, untuk menggabungkan, Storm untuk yang real time. Nah, untuk yang analisis korelasi ya, ini menggunakan Hadoop MapReduce, ini analisis statistik korelasi ya, jadi hubungan antar data ya, itu bagaimana hubungannya. Nah, kemudian clustering ini ada K-means, ada DBScan, Gaussian mixture, PIC, dan LDA. Nah, ini framework yang bisa digunakan ya. Ada Hadoop MapReduce, Spark Memlib, H2O, ini yang paling terkenal juga nih H2O. Kemudian Spark untuk batch ya, untuk DBScan, sampai dengan LDA, ini pakai Spark Memlib ya. Ini untuk analisis batch juga. Nah, kemudian untuk klasifikasi ada analisis KNN, mengklasifikasi atau mengkelompokkan, itu pakai Spark Memlib. Decision tree, ini struktur pohon, jadi membuat data dibuat secara terstruktur seperti bentuk tree atau pohon. Kemudian random forest, ya ini bentuk struktur pohon yang lebih kompleks lagi, itu pakai SparkMill. Kemudian SVM, support vector mesin, itu pakai SparkMill. Naive Bayes, itu pakai sama ya, masih pakai SparkMill atau H2O ya. Kemudian deep learning, itu pakai H2O secara batch ya. Nah, kemudian untuk regresi ada analisis linear least square, yaitu menggunakan SparkLib. Kemudian generalized linear model, itu pakai H2O. Lalu analisis stokastik ya, stochastic gradient descent, atau sering disebutnya itu SGD. Nah, ini menggunakan SparkLib. Kemudian isotonic regression, itu menggunakan sama ya, masih menggunakan SparkLib. Nah, untuk analisis graph ya, ini ada algoritma, ada graph search, ada shortest path, ada PageRank, ada triangle counting, ada connected component. Nah, ini menggunakan Spark GraphX.
Untuk yang analisis time series ini berdasarkan waktu ya, jadi data yang diurutkan berdasarkan waktu itu bisa menggunakan analisis Kalman filter atau TFM, time frequency model, dan outlier detection. Jadi untuk mendeteksi data-data yang di luar dari data yang seharusnya ya, ini menggunakan Spark dan Storm. Kemudian untuk analisis dimensionality reduction ya, jadi kalau datanya itu besar banget bisa disederhanakan, bisa diringkas ya, itu menggunakan analisis SVD dan PCA ya. Kemudian untuk analisis rekomendasi, jadi memberikan rekomendasi, contohnya belanja di mana, sosial media di sosmed misalnya, atau belanja di marketplace ya, itu bisa diberikan rekomendasi. Nah, algoritma untuk analisis rekomendasi ini ada item based recommendation, ada collaborative filtering ya, dua-duanya menggunakan Spark Milk. Nah, kemudian untuk tag analisis, nah ini analisis yang basisnya teks, yaitu bisa kategorisasi menggunakan Hadoop MapReduce dan Storm serta Spark. Kemudian untuk summarizing ya, meringkas itu menggunakan Spark. Sentiment analysis menggunakan Storm dan Spark, dan text meaning itu menggunakan Storm dan Spark. Kemudian untuk analisis pola ya, jadi ada tren, ada pola. Nah, pola analisis ini bisa menggunakan effect growth ya, ini analisis asosiasi ya, pola hubungan antar data. Kemudian association rule, ini pattern meaning. Kemudian prefix span ya, ini menggunakan Spark MLib. Kemudian untuk tampilan data atau visualisasi data ya, misalnya web framework, ini untuk kerangka kerja yang berbasis web yang menampilkan data. Frameworknya pakai Django atau Flash. Kemudian SQL database itu pakai MySQL. NoSQL database menggunakan yang habis, DynamoDB, Cassandra, dan MongoDB. Untuk visualisasi framework itu menggunakan Lightning, Pygal, dan Seaborn ya. Nah, ini peta analisis big data dengan berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk analisis. Nah, yang terakhir ini adalah studi kasus analisis cuaca. Jadi bagaimana melakukan analisis cuaca ya, ini sebagai studi kasus. Yang pertama kita harus mengetahui dulu koleksi datanya ya. Nah, koleksi data dari cuaca ini bisa diketahui dari beberapa stasiun pemantau cuaca. Nah, di stasiun pemantau cuaca ini dilengkapi dengan sensor suhu, kemudian kelembaban anginnya ya, atau kelembaban udaranya, kemudian kecepatan anginnya, dan tekanan udaranya. Nah, di sini nanti data-data ini akan dikumpulkan melalui sensor-sensor data yang dipasang di IoT ya, di pemantau cuaca sana, atau di perangkat IoT atau Internet of Things, sehingga sensor data itu akan mengalirkan data yang dihasilkan oleh stasiun pemantau cuaca tadi. Nah, kerangka kerja yang digunakan untuk akses data tadi ya, data dari pemantau cuaca tadi, yaitu menggunakan publish subscribe messaging ya. Nah, publish subscribe messaging ini dipakai untuk analisis data yang real time, karena tadi kan mengalir ya, data streaming. Nah, data ini kan mengalir terus ya, bertambah banyak setiap detiknya. Nah, maka menggunakan publish subscribe messaging. Dan konektornya menggunakan sourcing ya. Sourcing ini berarti menyerap data ya dari sumbernya, kemudian disinkronisasi ke sistem file yang terdistribusi ya, ini ke HDFS ya, disimpan di HDFS untuk kemudian dilakukan analisis batch. Nah, setelah koleksi data ini kita persiapkan datanya, karena data cuaca yang diterima dari stasiun pemantauan itu berbeda-beda lokasinya ya, tempatnya ya, mungkin kondisi curah hujannya ya. Nah, ini akan memungkinkan ada nilai yang hilang ya, karena pada saat ditransformasikan mungkin ada di sensornya, ada di puncak ya. Nah, datanya mungkin ada yang hilang, datanya ada yang korup ya. Kemudian mungkin memiliki format yang berbeda ya, formatnya beda-beda, perangkat sensornya yang dipakai beda, sehingga outputnya dari pembacaan di sensor itu juga beda. Nah, maka di sini diperlukan proses cleansing ya, atau membersihkan data yang tadi masih ada error, ada kosong, data yang salah.
data yang korup ya. Kemudian melakukan pengaturan dari data itu, lalu data itu dinormalkan ya supaya bisa sesuai dengan formatnya untuk dilakukan analisis dengan algoritma-algoritma yang tadi di atas ya. Kemudian bisa difilter ya, difilter itu dipilih ya data-data yang hendak dianalisis. Data yang enggak digunakan ya tidak perlu di load atau tidak perlu diekstrak. Nah kemudian baru kita masuk pada tipe analisisnya. Nah tipe analisis ini kita pilih jenis analisis berdasarkan pada persyaratan yang ada di aplikasi. Misalnya kita ingin aplikasi dari analisis cuaca itu mengumpulkan data dari berbagai skala waktu ya, per menit, per jamnya, per harinya atau per bulannya. Nah ini dari beberapa skala waktu untuk mengumpulkan data cuaca. Nah di sini kita gunakan untuk menentukan nilai rata-rata misalnya. Rata-ratanya berapa curah hujannya, kelembapan udaranya ya. Kemudian nilai maksimum dan minimum dari besaran suhunya. Ya, suhu minimum di berapa derajat, suhu maksimumnya di berapa derajat. Kemudian nilai kelembapan udaranya ya, minimum berapa, maksimumnya berapa, rata-rata berapa, di kondisi di tengah berapa. Kemudian kecepatan angin dan tekanan udara itu juga hal yang sama yang akan dianalisis. Nah selain itu juga tadi ada kebutuhan untuk melakukan analisis secara interaktif. Berarti aplikasi mendukung query ya yang interaktif untuk menjelajahi data. Misalnya data ingin dijelajahi untuk menemukan hari dengan suhu terendah setiap bulan dalam 1 tahun. Jadi bulan Januari suhu terendahnya itu di hari apa, tanggal berapa. Ya, di bulan Februari itu di hari apa, tanggal berapa. Ya, kemudian yang kedua menemukan 10 hari paling lembab dalam setahun misalnya gitu ya. Mencari hari paling lembab dalam satu tahun. Jadi kalau kelembapan udara ini ya akan berpengaruh pada pernapasan ya, pada paru-paru ya. Jadi akan kesulitan karena oksigennya di situ mengandung banyak H2O. Nah kemudian kita ingin aplikasi juga bisa membuat prediksi ya, memprediksi kejadian cuaca tertentu ya, apakah akan terjadi hujan, apakah akan terjadi badai, apakah akan terjadi sesuatu ya, misalnya memprediksi terjadinya kabut tebal atau kabut asap atau curah hujan yang tinggi. Nah ini dipakai untuk prediksi. Nah tadi prediksi menggunakan linear regression ya, atau regresi linear. Jadi algoritma yang digunakan dari data ini nanti menggunakan algoritma regresi linear. Nah setelah kita memilih tipe analisisnya, kemudian bagaimana analisisnya itu dilakukan, yaitu menggunakan mode analisis. Jadi berdasarkan jenis analisis yang ditentukan di langkah sebelumnya tadi, diketahui bahwa mode analisis yang diperlukan yaitu batch ya. Jadi data dikumpulkan dulu ya, di setiap hari data itu dikumpulkan dulu, atau setiap minggu atau setiap bulan dikumpulkan dulu. Kemudian setelah itu bisa dianalisis langsung secara interaktif, yaitu secara real time. Jadi data nggak perlu dikumpulkan dulu, data mengalir dalam 1 hari itu sudah cukup besar, sudah banyak. Nah itu langsung dilakukan analisis. Dan selain itu bisa dianalisis secara interaktif ya. Jadi bisa lihat kondisinya dari berbagai sudut pandang gitu ya, mau melihat apanya, suhunya, atau mau melihat kelembabannya, atau melihat itu secara interaktif di hari tertentu ya, di bulan tertentu seperti itu. Nah kemudian kalau perlu divisualisasi ya, tampilkan di front end untuk bisa memvisualisasikan hasil analisis, dan ini sifatnya dinamis dan interaktif ya. Jadi misalnya kecepatan data mengalir itu nanti ditampilkan di situ rata-rata kecepatan data mengalir. Kemudian jumlah volume data mengalir dalam 1 menit atau dalam 1 detik itu ditampilkan rata-rata data yang mengalir dari data cuaca ini sekian megabyte atau sekian ratus megabyte misalnya. Nah kemudian setelah visualisasi ini kita bisa dapatkan secara interaktif ya, tampil, jadi bisa kita analisis. Lalu alur analisis dari pemetaan ke big data stack. Nah, di sini berarti kita membuat pemetaan ke stack big data yang tadi untuk melakukan analisis. Karena setiap stasiun cuaca itu mempublikasikan data sensor yang berbeda, nah ini akan diterima oleh Apache Kafka
ya. Jadi stack tadi itu menunjukkan aplikasi apa yang bisa dipakai untuk melakukan analisis. Nah, misalnya di sini Apache Kafka untuk menerima data cuaca, ya, aliran data cuaca itu pakai Apache Kafka. Kemudian untuk analisis real time-nya menggunakan Storm, ya, misalnya analisis langsung ya terkait berapa jumlah datanya dalam 1 menit, kecepatan datanya mengalir, ya, kemudian apa namanya data-data yang mungkin anomali, ya, itu bisa langsung dilihat. Nah, itu menggunakan Storm dan Spark Streaming, ya, yang nanti akan menerima data dari Apache Kafka yang tadi sudah dikumpulkan di awal dari stasiun cuaca, ya, untuk kemudian diproses. Nah, untuk analisis batch-nya bisa menggunakan konektor sourcing, ya. Nah, ini karena tadi menggunakan konektor sourcing, ya, dari sumber kemudian disinkronisasi, itu pakai Flume untuk memindahkan data ke HDFS. Jadi datanya dipindah ke Hadoop Distributed File System yang kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, itu jadi nanti data akan direplikasi ke node dan di cluster yang berbeda-beda. Rata-rata adalah 3 node, ya, menyimpan data yang sama. Nah, setelah datanya ada di HDFS, maka kita dapat menggunakan kerangka kerja untuk memproses batch tadi, ya, seperti misalnya Hadoop MapReduce. Nah, ini alur dari analisis cuaca untuk big data. Data dikumpulkan dulu menggunakan mode publish, subscribe, dan sourcing, ya. Jadi mempublish sumbernya dari stasiun pemantau cuaca. Dia akan mempublish datanya, kemudian di-subscribe untuk konsumernya mendapatkan datanya. Nah, kemudian datanya disiapkan, yaitu dibersihkan, ya, kemudian di wrangling atau di munking, ya, kemudian dinormalisasi, lalu difilter, gitu, ya. Lalu dilakukan analisis, yaitu basis statistiknya untuk analisis apa, ya. Kemudian untuk klasifikasi, ya, diklasifikasikan seperti apa, misalnya suhu, ya, tekanan udara, ya, ada kelembapan, ya, kecepatan angin, gitu, ya, misalnya cepat, ya, sedang, kecepatan anginnya rendah. Kelembapan juga sama, ya, kelembapannya tinggi, sedang, dan kelembapan rendah, misalnya seperti itu untuk klasifikasi. Nah, untuk regresi ini biasa dipakai untuk estimasi, ya, atau untuk melakukan prediksi. Jadi hari berikutnya misalnya dari beberapa data yang ada diprediksi hari berikutnya kelembapannya akan naik, kalau kelembapannya akan turun, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian dilakukan analitik mode, yaitu bisa diolah pakai batch, jadi dikumpulkan dulu datanya, atau real time, itu streaming, ya, data mengalir langsung dianalisis, atau interaktif, ya, jadi data yang sudah diterima dianalisis secara interaktif, ya, bisa sesuai pilihan dari penggunanya. Nah, baru kemudian ditampilkan, ya, divisualisasi, ya, secara dinamik atau interaktif. Kalau dinamis sesuai keinginan usernya, kalau interaktif bisa sesuai dengan kebutuhan di data sesuai keinginan user. Nah, di sini untuk analytic model tadi ada data processing pattern, yaitu bisa menggunakan 3 model, yaitu MapReduce, stream processing, dan in-memory processing yang tadi sudah kita jelaskan di atas, ya. Nah, ini yang terakhir yaitu bagaimana pemetaannya di dalam big data stack, ya. Nah, ini raw data, itu sumber datanya itu adalah monitoring untuk cuaca, ya, weather monitoring system. Jadi ini ada sensor di sini. Kemudian setelah itu data diakses, ya, menggunakan koneksi publish subscribe. Ini pakai Kafka. Kemudian source and sync itu pakai Flume. Nah, kemudian data diolah, ya, dengan 2 pengolahan secara real time dan secara batch, ya. Nah, ini kalau yang secara real time analisis itu data streaming diproses pakai Storm, kalau in memory pakai Spark, ya. Nah, data storage-nya ini akan disimpan di HDFS tadi, ya. Jadi dari hasil pembacaan data cuaca disimpan di data storage. Nah, untuk pemrosesan batch-nya, nah ini untuk pemrosesan yang mengumpulkan data dulu, ya, tiap bulan, tiap minggu, ya, dikumpulkan dulu. Bisa menggunakan MapReduce pakai Hadoop, DAG pakai Spark, script ini yang pakainya teks, ya, PIC, ya, kemudian machine learning. Nah, kemudian di sini usernya bisa melakukan interaktif query ke batch analysis ini,
ya, sehingga bisa mendapatkan gambaran tentang data dari cuaca tadi. Atau bisa menggunakan analitik SQL, menggunakan Spark SQL. Jadi datanya dianalisis ya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian data-data tadi dari hasil analisis batch dan real time akan diposting di sini, ya, memberikan layanan database atau kerangka kerja web, ya, atau kerangka kerja untuk visualisasi. Nah, ini bisa menggunakan NoSQL, menggunakan DynamoDB, atau web framework menggunakan Django. Nah, nanti data itu yang ditampilkan di web atau melalui application server. Ya, ini untuk monitoring dari pengguna. Jadi pengguna bisa monitoring, bisa mengambil data, mengquery data ya sesuai kebutuhannya. Jadi dari hasil monitoring diamati, dianalisis, terus ingin tahu lebih detail lagi, maka bisa menggunakan interactive querying ya, untuk melakukan query ke data cuaca tadi itu. Ya, misalnya analisis suhu, analisis kelembaban dan sebagainya. Ya, baik. Jadi ini gambaran dari alur ya, bagaimana melakukan analisis big data secara umumnya ya, seperti itu. Nah, nanti mungkin secara khususnya atau spesifiknya seperti batch analysis dan real time analysis mungkin kita akan bahas lagi di pertemuan yang berikutnya. Jadi bagaimana proses lebih detailnya lagi kalau menggunakan batch analysis dan real time analysis.